Nah, sekarang para jamaah sekalian ada masalah, yaitu mengumumkan kematian di masjid. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Maka para ulama khilaf dari dua sisi khilafnya. Satu, dari sisi apakah ini termasuk mengumumkan kehilangan, yang termasuk yansyudu dhalah atau tidak. Jadi apakah kalau memberitakan kematian di masjid seperti mencari-cari atau mengumumkan hilang? Karena kan orang mati itu hilang nyawanya. Artinya orang yang mati hilang gitu kan nyawanya. Atau yang kedua, dari sisi apakah ini termasuk an-na'yu? Apakah ini termasuk an-na'yu? Yaitu apa na'yu? Yani an-na'yu memberitakan kematian. Itu an-na'yu. Al-ikhbar bi mautil mayyit. Itu an-na'yu. Dan an-na'yu ini ada dua hukum. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, terkait masalah ini para ikhwan sekalian, sisi yang pertama dulu, ada ulama yang melarang kalau ini bagian daripada yansyudu dhalah. Ini termasuk memberitakan atau mencari-cari, bertanya-tanya tentang hilangnya sesuatu. Namun yang rajih dia tidak termasuk, karena dia mati bukan barang hilang, jemaah. Jadi dari sisi ini bukan termasuk. Nah, tinggal sisi yang kedua, apakah termasuk an-na'yu? Di sini ada khilaf di kalangan ulama, bahkan termasuk khilaf yang sangat kuat ya. Jadi mengumumkan yang dimaksud dengan memakai mikrofon, memakai memakai speaker gitu. Yani dengan suara yang keras karena memakai speaker. Maka sebagian ulama melarang. Ya. Sebagian ulama melarang, termasuk diantaranya Syekh Albani rahimahullahu taala. Syekh Albani mengatakan al-i'lan an mautihi ala ru'usil manayir wa nahwiha, yani mengumumkan kematian di menara, yani pakai speaker maksudnya. Kalau menara itu pakai speaker. Taib li'annahu minan na'yi, ini terlarang karena bentuk daripada an-na'yu, memberitakan kematian dengan mengeraskan suara. Yang ini adalah ala jahiliyah katanya. Ya, dengan diumumkan, ya, ini termasuk an-na'yu yang dilarang. Karena an-na'yu artinya al-ikhbar bimautil mayyit, mengkabarkan kematian mayyit. Maka ini mencakup, kata Syekh Albani, mencakup yashmal kulla ikhbar, mencakup semua bentuk pengkabaran. Nah, lakin qad ja'at ahadits sahihah tadullu ala jawaz naw'in min al-ikhbar. Ya. Namun ada hadis yang menunjukkan boleh. Berarti para jemaah, boleh bentuknya seperti yang dibolehkan itu Nabi ketika mau menyolatkan jenazah siapa? Raja Najasyi. Ya. Nah, Nabi menyampaikan berita hanya sekedar saja kepada para sahabat yang mau menyolatkan, mengajak. Nah, namun ada ulama yang mengatakan boleh walaupun pakai speaker di masjid, boleh menyebarkan berita kematian di masjid walaupun pakai speaker, kalau tujuannya sekedar memberitahukan agar datang kaum muslimin menyolatkan ke masjid, agar kaum muslimin mendoakan, mengistighfarkan, memohonkan ampun. Ini boleh kalau tujuannya semata-mata itu. Jadi mengumumkan berita kematian itu yang terlarang adalah ala jahiliyah, yakni memuji-muji mayit, ya, dari pintu ke pintu didatanginya orang-orang memberitakan kematian. Maka kalau seperti ini, itulah yang dimaksud dilarang, karena ini adalah ala jahiliyah, model jahiliyah. Tapi ingat ikhwan, masalah speaker khilaf ulama. Sebagian melarang walaupun sekedar mengumumkan untuk sholat, sekedar memberitakan kematian supaya didoakan, tetap kalau melalui speaker tidak boleh. Di antaranya Imam Malik pernah ditanya masalah ini, yakni mengumumkan berita kematian, ya. Taib, anda bacakan. Taib. Al-Muwafaq mengatakan dalam kitab At-Taj wal Iklil li Mukhtasar Al-Khalil, Sami' Ibnu Al-Qasim, ya, dia mendengar dari Ibnu Al-Qasim, muridnya Imam Malik. Su'ila Malik, Imam Malik ditanya, anil janaiz, tentang jenazah yu'adzan biha ala abwabil masajid,
lihat lafad ala abwabil masajid, yakni diumumkan berita kematian di pintu masjid. Makna pintu-pintu masjid, yakni kalau bahasa kita sekarang apa? Pakai speaker, karena zaman dulu nggak ada speaker, tapi diumumkan di pintu-pintu masjid. Fakariha dzalik, maka Imam Malik membencinya, ini memakurkannya. Wa kariha aidan an yusaha fil masjid bil jinazati wa yu'adzanu biha, ya, dan membenci pula untuk yakni mengeraskan suara di masjid mengumumkan kematian. Wa qala, beliau mengatakan la khaira fihi, maka ini tidak ada kebaikannya. Wa qala la arabasan an yudari fil hilaqi yu'adzinu nas biha wa la yarfa'u bidzalika sautahu. Namun kalau mengeraskan suara kalau untuk hal yang bermanfaat, katanya tidak masalah. Al-muhim cuma para ulama di sini khilafnya ya dengan lafaz masalah speaker, ya. Jadi kalau mengumumkan sekedar di masjid nggak mengeraskan suara boleh, ya. Baik, kalau sekedar untuk mengumumkan kematian bahwa ini butuh disolatkan, didoakan dan semisal. Yang masalah pakai speaker, sebagian ulama kalau speaker itu babnya bab apa? Mengeraskan suara gitu cuma. Dan ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid dipahami demikian. Namun wallahu taala alam, di pintu-pintu masjid itu apabila memang ya saat itu dengan cara berteriak seperti ya, apa artinya juga mengganggu dan semisal. Tapi kalau speaker sekarang ini sudah dianggap biasa jemaah. Speaker kalau sekedar memberitahukan di masjid ini hal yang dianggap biasa. Maka pendapat yang istilahnya yang bisa kita pegang wallahu taala alam, hatta speaker insyaallah boleh kalau dalam rangka sekedar mengumumkan kematian agar kaum muslimin mendoakan agar mensolatkan jenazah di masjid sebagai pengumuman biasa. Ini kesimpulan yang wallahu alam, ini kesimpulan yang rajih, ya. Baik.